Ya, masih sering terbawa oleh influencer yang modal kecil jadi besar. Ya, itu masalah pertama tadi ya. ya benar. Hmm, eh Apakah sebegitu ngebetnya Anda pengen punya uang banyak? banyak sih enggak kali Mas ya. Eh, Eh, karena mungkin terlalu lama kita sayanya di ini eh, ngerti lah yang namanya forex. Kok orang lain tuh ada rasa gini, orang lain kok yang baru 2 tahun kok udah hasil, sementara eh, hmm, sayanya kok ngulang hal bodoh ini lagi padahal tahu gitu. Pengen ngerem, eh, sempet sih mengalami momen konsisten di 6 bulan. Artinya kita udahlah, baik misalnya buy limit atau buy stop atau sell limit sell stop TPSL dijalanin lah selama 6 bulan. oke. Tiba-tiba bulan ketujuh ke trigger lagi, aduh untungnya udah di WD jadi untungnya udah di WD jadi sebenarnya nothing tulus, cuman tetap aja sih yang namanya loss tuh kok nyesek lagi kok Oke. amburadul lagi. Eh, Jadi problem utamanya kenapa orang lain bisa saya belum gitu ya Mas ya? iya kayaknya apa, sampai ada dalam hati tuh bertanya-tanya, eh, jadi ya biasalah kalau udah kita lagi berduka tuh kan pikiran satu selalu ada, oh, apa gue gak berjodoh ya di sini, kayak orang lain bilang nggak semua orang pantas di trading kayak gitu. Oke. Jadi gini, Heeh. mungkin kenapa orang lain bisa saya belum. Hasil dari melihat si influencer. Ya mungkin influencer itu baru sebenarnya trading, tapi dia sudah Iya, bisa profit konsisten gitu ya. iya benar. Nah, Iya benar. gini Apakah Mas. cuma gimmick? Apakah benar? Heeh. Nah, gini kembali lagi ke dasar ya. Apakah influencer itu benar-benar profit atau itu hanya klaim Iya. sepihak dia? Heeh. Paham ya Mas? Iya ngerti. Nah, kemungkinan besar banyak juga influencer yang klaim sepihak Mas bahwa dia profit. Hmm. 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 Sebenarnya mah enggak Hmm. gitu. Iya, iya. Jadi jadi gini, saya pun ya Mas ya, saya pun ini Heeh. jarang ketemu dengan banyak-banyak trader yang ngumpul. Itu saya jarang ketemu Mas. Dan saya menghindari hal itu. Iya, Kenapa? Karena kalau mereka kumpul, mereka pasti bilangnya, ini aku pakai ini pasti. Ini iya, melengkung, iya. ini indikatornya begini, ini pasti. Mereka bilangnya begitu. Iya. Heeh. Padahal tradingnya mereka masih berantakan. Iya, iya. Ya, jadi orang lain itu pasti overclaim terhadap dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi Mas Adi, saran saya, kita bikin skeptis saja Mas Adi. Kita buat diri kita skeptis. Apa iya dia profit? Dalam rangka apa? Hmm. Membentengi diri sendiri Mas. Hmm. Bukan terus kita mau so ego gimana ya, tapi ini Iya, iya. tujuannya untuk membentengi diri sendiri. Ini bukan ego tapi ya Mas ya. Iya benar. Bukan ego yang merasa aku udah lebih lama aku pasti lebih tahu. Oh, nggak seperti itu. Tapi Iya, fungsinya untuk iya. membentengi diri sendiri. Heeh. Paham ya Mas Adi ya? Iya, iya. Karena banyak juga influencer trading ya Mas, Iya. yang akunnya besar, Hmm. oke, Hmm. ternyata bukan real akun.
Dummy gitu ya. Itu akun dummy. Hmm, Kenapa apa bisa karena tahu? Karena saya pernah hmm, ditawarin di situ, Mas. hmm, Saya pernah ditawarin. Ini saya kasih hmm, akun nilai segini 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 buat buat live hmm, trade, buat konten. Lah, hmm, fungsinya apa gitu loh. ya ya, Gitu. Lalu kalau akun dummy ini mereka trading kan berarti tanpa mikir, benar benar. tanpa perasaan. Mereka nggak takut uangnya mereka hilang, Mas. Dan biasanya menunjukkan kalau dia pas biru-biru gitu kali ya. Ya, betul sekali. Jadi karena mereka nggak pakai Kadang perasaan, fit- itu mereka asal buy asal sell aja. Kalau demo gimana sih, Mas? iya iya, nothing tulus ya. Iya, nothing tulus. Gitu. Karena mereka nggak ada Hmm, beban terhadap akun itu, nggak ada beban terhadap uang yang ada di akun hmm, tersebut, Mas. hmm, Jadi saran hmm. saya sih, kita nggak usah percaya apa yang kita lihat. Kita lebih percaya ke prosesnya kita aja, Mas Adi. Gitu. Sampai kan, kan apa kita tuh trading kan sendiri ya kadang ya nggak ngobrol sama siapa jadi seolah-olah otak tuh bertanya dan menjawab sendiri seperti itu ngelihat Oke, orang-orang yang bilang lah wah dia keren dia bisa dia akhirnya bisa ya kayak tadi kata Mas Megan overclaim gitu ya. nah, Sebagai netizen ngelihatnya ya wah juga gitu ya. pasti itu. Sal- Mm-mm. Nah, memang itu kan Dan yang akhirnya mereka tampilkan, Mas. benar Itu yang mereka akhirnya tampilkan. mempertanyakan diri sendiri Ya, apakah ini benar bisa dijadiin buat hidup ya. oke. Walaupun memang sih ada beberapa temen di sini eh ya wow lah saya lihat historinya dia kok dia bisa ya. Artinya kadang mungkin mentalnya udah beda juga Mas ya. Jadi artinya dia bisa mengcover eh istilahnya dia salah analis Mm, dengan dia yakin bahwa oh ini udah saatnya misalnya balik arah kayak gitu. mm. Beneran profit dan itu nggak yang sekali dua kali artinya dia terus bisa mengulang hal-hal itu artinya itu lebih ke mentality kali ya Oke. dan luar biasanya pun dia memang tidak mengklaim dirinya seorang influencer cuman ya dia tetap menginfluence lah dan Ya, akhirnya banyak orang yang ketarik dan mungkin banyak juga yang apa menerima advice-nya tuh oke lah walaupun memang kalau kita menganalisa segala macam balik ke masing-masing aja. Oh, jadi diri sendiri aja. oke. Kenapa orang lain bisa melakukan berkali-kali dan akhirnya menginfluen? Uh, uh, memang kalau istilahnya kulit dalamnya sendiri kita pun tidak tahu ya walaupun itu temen karena mungkin dia ada hal-hal yang dia tidak floorkan lah makanya kadang mikir apa dia juga mirip yang seperti yang Mas Megan bilang apa memang dia pure trading karena dia depo liatin dia narik growth akunnya dia liatin makanya jadi kita kadang kan abu-abu ya antara melihat si influencer yang overclaim tadi dengan yang uh, apa memang ada yang begini gitu yang artinya uh, good mentality lah terus apa saya termasuk yang mana ya apa yang termasuk yang tidak cocok di dunia trading Jadi di gitu. kepalanya Mas Adi sekarang itu sedang timbul banyak pertanyaan tentang trading. Iya, ya biasalah Mas di Betul ya, keluarga kan Mas?
pressure juga. Mana buktinya? Oke, saya tulis satu-satu dulu. Di pikiran Mas Iya, Adi lagi banyak pertanyaan iya, tentang trading, iya, termasuk tentang temennya Mas Adi sendiri ya yang bisa iya, melakukan trading dan profit berkali-kali dan itu berulang-ulang begitu terus. Nah, iya. Dan hmm, oke, saya bedah satu-satu dulu ya Mas. Jadi biar ini nanti runtut jadinya. hmm, Kalau masalah pertama tadi hmm, terbiasa terbawa oleh influencer, kita hmm, bikin bikin Mas Adi sendiri skeptis, hmm, biar nggak mudah ke pancing ke sana. ah, Oke, lalu ah, kalau masalah orang yang bisa make money berkali-kali dari trading dan ah, mengulanginya, sebenarnya iya, apa? Dia hanya melakukan hal yang simple, tidak iya lagi. banyak pertimbangan. Hmm, Dan yang pasti mereka jalankan adalah ukuran resiko, Mas. iya, 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 iya. Jadi metode yang dia pakai untuk trading itu ya sudah satu itu aja. Dan itu biasanya simple. Hmm, hmm, Fokusnya mereka bukan di metodenya, tapi ngatur si resiko itu tadi, Mas. hmm. Iya, 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 iya. Oke, Mas. Jadi kenapa bisa terjadi berkali-kali? Karena itu simple. Hal yang simple. Bisa dilihat, bisa dipraktekkan, bisa dicatat dengan Hmm, mudah. iya, Oke. Seperti kalau saya sering ngomong di webinar, saya cukup cari impulsif, korektif. Saya cari area supply and demand. Saya taruh 2% resiko saya di situ, selesai. hmm, Itu yang jadi tolok ukur utamanya malahan Mas Adi. iya, iya, iya. Oke. Jadi kenapa bisa berkali-kali? Ya karena itu sebenarnya hal simple yang diulang-ulang sama beliau. Hmm. Dan yang Heeh. bikin bikin ini itu kan eh, memang awalnya dia mungkin pakai modal yang proper lah ya, dan dia istilahnya mungkin secara secara finansial sudah aman, jadi psikologinya nggak terganggu dengan yang namanya loss gitu kali ya. Oke. Semua orang kalau dibicara tentang hal itu pasti relatif ya Mas ya. Oh gitu ya. Relatif. Anggap aja kita bicara uang 20 juta. Oke. Anggap aja kita bicara tentang uang 20 juta. Mhm. Saya tulis di sini dulu mana tulisannya. Oke, 20 juta. Nah, ada orang yang punya uang 20 juta, ada orang yang punya uang 20 juta bahkan lebih. Mhm. Tapi mindset tentang uangnya itu bakal berbeda-beda, Mas. Mhm. Oke. Ada orang yang punya uang 100 juta ya Mhm. dan menganggap 20 juta besar. Ini orang pertama. Mhm. Dia punya 100 juta. Tapi saat dia bilang 20 juta itu besar buat dia. Mhm. Tapi ada juga orang yang punya uang 50 juta dan menganggap 20 juta itu kecil. Karena apa? Waktu ada orang datang ke dia pinjam 20 juta, dia langsung kasih gitu aja. Mhm.
Oke Mas. Iya. Ya, ada lagi di posisi nomor 3. Dia cuma punya uang 10 juta. Ya berarti dia menganggap 20 juta itu adalah target berikutnya. Hmm. Setuju ya Mas ya? Nah, Iya. kenapa ini bisa terjadi? Orang yang punya uang 100 juta menganggap 20 juta itu besar. Mungkin dia nggak bisa mengcreate uang secara kontinu. Hmm. Jadi dia harus ekstra mengatur uang 100 juta karena dia bulan besok besoknya lagi belum tentu dapat income yang bisa nambah uangnya dia. Oke. Oke, tapi 50 juta ini ya orang yang nomor 2 menganggap 20 juta kecil. Dia punya uang 50 juta. Dia menganggap 20 juta kecil karena apa? Di tiap bulannya dia dapat penghasilan 50 juta, Mas. Oke. Jadi di sini dia hanya ada duit 100 juta. Tidak ada income lagi. Hmm. Ya. Kenapa dia menganggap ini kecil, 20 juta kecil? Karena Hmm. next month dia dapat lagi 50 juta. Oke. Nah, nomor 3 ini 20 juta target berikutnya. Berarti dia ini masih berusaha mencapainya. Nah, ini kita harus bisa membedakan yang masa dimaksud. Apakah orang itu sudah settle atau seperti apa? Ah, Karena orang-orang itu dalam punya duit, dalam pegang duit, orang itu pasti berbeda-beda. Nggak pernah dalam kasus yang sama. eh, kalau menurut Mas Megan, kira-kira dengan misalnya ini cuman bayangan saya aja, misalnya ada orang yang memang compounding eh, akunnya dia, artinya dia nge-WD-nya satu kali dalam setahun untuk hidupnya setahun ke depan itu, eh, jadi dengan alasan bahwa biar tradingan di tahun depan tuh tenang, artinya keuangan dalam sebulan itu sudah terpenuhi gitu, bisa gaji misalnya kalau pegawai gaji bulanan gitu, itu apa ya, eh, memang membantu banget ya dalam istilahnya psikologi kita bertrading lah. Compounding selama setahun nih Mas ya. Nah. Nah, saat kita bicara compounding secara setahun, Nah. itu berhubungan dengan ya mindsetnya dia juga tentang uang itu tadi. Hmm. Dia termasuk orang yang greedy atau enggak? Hmm. Dia termasuk orang yang bisa apa menunda. Hmm. Dalam arti gini, aku pengen staycation nih. Dia Hmm. bisa nggak nunda itu? Atau itu harus terlaksana secara langsung? Karena kan ada orang yang begitu ya. Berarti kalau orang yang bisa mengcompounding selama setahun itu berarti orang itu sudah tough secara emosional, dia sudah benar-benar ngerti dan kemungkinan dia ada income lain mas selain dari Iya, trading. iya, 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 iya. Mungkin dari influencer tadi. Dan saya nggak apa ya, nggak menyarankan Ya. untuk orang-orang itu Hmm. untuk melakukan trading for living mas, itu saya sebenarnya nggak sarankan. Oh gitu ya Mas ya. Tekanannya besar. Hmm. Oh malah besar kayak gitu ya Oh kira-kira. ya, tekanannya besar mas. Anggap saja dia punya Hmm. uang 100 juta, dia trading full trading. Ah, ah, ah. Kadang-kadang di awal bulan dia kena stop loss beruntun, dia udah takut mas. Bulan Hmm. depan aku makan dari mana? Hmm. Kalau ini kena stop loss terus, Hmm. gimana nih?
Bisa nggak aku Ah, recovery? Kan takut seperti itu ah, selalu ada. ah. Iya, 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 iya. Ah, kan eh, apa istilahnya ilustrasinya tadi itu dia udah mengambil oh ini mungkin start di awal kali ya. Hmm, Misalnya ternyata di tahun kedua lah dia tanpa mengambil income itu apa equity-nya habis itu dia WD sekalian. Misalnya kebutuhan hidupnya misal lah eh, bilang berapa ya 10 gitu. Berarti 120 diambil nih. Artinya nyisain dana trading 100 juta. Dia trading lagi untuk memenuhi 120 juta tahun depan berikutnya. Ketika dia loss beruntut kayak tadi 10 kali, malah tetap jadi deg-degan ya mas? iya, Apa gimana? karena itu Oh. cuma salah satu-satunya income-nya dia, Mas. Hmm. Misalkan nih, anggap aja Mas Adi kan di ojol ya, Ya. Ah. sebulan 30 hari. Hmm. Hari pertama yang biasanya targetnya 15 tarian, itu cuma dapat dua. Hmm. Hmm. Hari kedua harusnya 15 cuma dapat tiga. Hari Pusing. ketiga cuma dapat satu. Gimana Mas rasanya? Mulai eh, mulai merasa Tuhan tidak ada. Nah, sudah mulai kayak gitu kan? Itu sama kondisinya. Iya, 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 iya. Sama kondisinya. Jadi yang saya pikir tadi ya, yang Mas Adi tadi sampaikan, kenapa Hmm. bisa seperti itu? Misalkan anggap saja di sini dia trading, Hmm. ya di tahun pertama. Hmm. Ini nggak mungkin dia langsung mengagendakan untuk nggak WD dalam waktu setahun, nggak mungkin. Iya, 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 iya. Di tahun pertama mungkin dia sudah bisa mulai konsisten ya. Di tahun pertama dia pasti melakukan yang mainstream. Yang mainstream itu gimana? Ya kalau profit WD. Target WD modal gitu kali ya. Ah, kalau sudah profit, setiap profit pasti di WD. Hmm. Tiap profit pasti WD. Nah, lalu dia mulai makin dewasa, Mas. Hmm. Kalau saya WD terus, buat hedon, ya, gak ngumpul nih. Iya, Gak ngumpul ini duit. Dia mulai makin dewasa dong. benar. Oke. Iya. Nah, karena dia mulai dewasa, dia mulai berpikir, oke, saya WD bulanan deh. Yang lebih kerasa hasilnya. Mungkin gitu. Ah. Nah, ini kesadaran mulai timbul. WD bulanan sudah jalan lancar dan baik. Akhirnya dia berpikir, gimana caranya aset saya bisa muter dengan bola salju lebih gede lagi. Ah. Oke, semua profit ya tidak di WD, diputar lagi di market. Nah, ini akan nimbulin kesadaran yang lebih besar lagi. WD-nya tahunan. Cuman jeleknya Mas, kalau dia WD-nya tahunan, kan berarti modal modal dan keuntungan ada di sana semua. Iya, iya. Saat terjadi turbulensi dalam emosinya dia, Hmm. ini sangat berbahaya Hmm. karena semua semua yang dialokasikan itu bisa dalam jentikan jari hilang. Iya, iya, benar. Kenapa bisa gitu? Kalau ada turbulensi, emosi naik, keputusan impulsif, lot besar, semua uang hilang.
ini Mas, selalu ada sisi buruknya. Karena saya pernah ngalamin sendiri. Jadi saya bisa bilang, ini. Jadi kalau sudah pengen compounding dalam setahun, yang harus dijaga benar-benar itu secara emosinya. Sampai keputusan Benar, impulsif terjadi, lot membesar, semua berpotensi hilang. benar. Kalau Mas Megan gimana biasanya Mas mengatasi perasaan apa pemikiran-pikiran kayak gitu Mas? Karena Pikiran pikir, kadang kita harus punya muncul aturan sih Mas. eh, Yang paling penting dan untuk rules. Hmm. mendisiplinkan kita dengan aturan itu baiknya gimana ya? Baiknya yaitu tadi kesadaran Mas. Hmm, Kesadaran itu hal yang utama. hmm, Kedua, kita harus meyakini dengan sangat bahwa money management hmm. itu pusat. Dan dan mungkin kita nggak buru-buru untuk ninggalin pekerjaan yang udah kita tekuni gitu kali ya kalau Oh ya kita kerja jangan ya. Mas, Hmm, jangan pernah berpikiran gitu dulu. hmm, Pertama kita harus sadar kita itu, kita yang bisa ngukur diri kita sendiri lah ya. hmm, Ya, lalu kita tahu money management itu pusat dari semuanya. hmm, Oke, kita tahu bahwa metode itu probabilitas. hmm. Jadi ada SL beruntun itu wajar. Ah, Kadang-kadang orang yang nggak betah di sini, SL beruntun ganti pakai Bollinger Band, SL beruntun lagi ganti pakai moving average, SL beruntun lagi ganti pakai price action, SL beruntun lagi ganti pakai smart money. Ini yang lagi di prepare kan nggak mateng-mateng Mas, mentah terus. ujung-ujungnya jadi motivator. Nah ujung-ujungnya omong doang jadi ya. Oke. Iya, bener ya. Nah, lalu yang jadi masalah utama itu modal Mas. Iya, iya, iya. Modal ini masalah utama juga. Seberapa modalnya? Dari mana? Hmm, Oke. Seberapa modalnya? Dari mana? Lalu layakkah modal itu? hmm, Karena modal itu di awal ya. hmm, Kita harus bisa ngerti modal untuk latihan dan modal untuk mencari keuntungan. hmm, Kadang-kadang orang di tahap modal itu sebagai latihan dulu itu hmm, belum dan dia sudah mau cari keuntungan Mas. hmm, Orang itu nyetir aja belum bisa, sudah hmm, mau cari duit dari mengendarai mobil motor, mana bisa. Orang hmm, dia masih di tahap latihan, nabrak hmm, ya kan gitu. hmm, Kita mau narik gokar, kan kita hmm. harus bisa nyetir dulu Mas sebelum kita dapat profit dari situ. Bener, bener, Bener gak sih? bener, bener. Iya kan? Kadang-kadang orang nyekip ini latihan ini, Ah, egonya terlalu gede pengen profit. ah. Padahal Dan tak, kadang uh, dan kadang kita mungkin itu tadi ya over PD gitu ya. Jadi merasa istilahnya wah ini apa kita ini pasti profit lah kalau dengan pola-pola seperti ini. Padahal kita nggak menyadari pada saat itu bisa jadi itu pas probabilitas loss-nya gitu ya. betul sekali, betul sekali Mas.
Jadi memang apapun metodenya itu memang ada loss pasti ya. Loss pasti ada, Mas. Iya Loss itu benar. pasti ada. Ah, Nah, dari sini, nah kita tadi bicara ya, pernah di masa Mas Adi trade profit terus. hmm, Nah, terbayang nggak dari masalah profit terus itu sebabnya apa? ya tenang dan disiplin itu kali ya. Nah, profit Jadi terus sebabnya apa, Mas? Nah, ini harus kita bedah. Karena kan iya berarti hal benar-benar. itu yang harus kita ulangi. Iya iya. Jadi setiap istilahnya loss bahkan MC gitu, saya eh, kadang meruntut diri karena nggak ada teman ngobrol ya. Jadi ini salahnya di mana ya? Oh Oke, ternyata misalnya biasalah situasi di rumah lagi nggak kondusif, tapi tetap memaksakan harus trading. Padahal ya kondisinya udah profit 1000% gitu dalam waktu 2 minggu tadi. Kok dalam ngapain saya ngambil tradingan lagi? Mungkin karena kesalahan kita nggak tahu kapan harus berhenti gitu ya. sebenarnya bukan kesalahan kita nggak tahu harus berhenti ya. Bukan itu ya, Mas. Nah, Tapi hmm, kitanya aja yang kurang bersyukur di situ. benar juga. Ada ya itu tadi ya balik-baliknya pingin cepet gede gitu kali ya. Heeh, Ini bulan masih sisa 2 minggu nih, masa nggak diapa-apain? heeh, seperti itu, Mas. Saya ya, Mas ya. Ah, Ini di kondisi saya ya. Tadi Mas hmm, Adi bilang ada profit berapa? 1000%. eh, 1000%. 1000% itu berarti kan 10 kali ya. Iya iya iya. Saya modal-modal kecil soalnya 100, 200 gitu. Atau 10 kali lipat. Hmm, Ya. makanya berpikir bisa nih kayak lagi naik Nah, coba dibayangkan mangsa. Mas Adi. Mas Eh, Adi modal anggap aja $200. Dua hmm, minggu jadi $2000. Itu kerja apa, Mas? hmm, bener. Iya kan? Kerja Eh, apa? Cuman iya hasilnya benar. bukan kita bersyukur di sini. Oh, aku pasti bisa nih. Aku pasti bisa Hmm, ngulang lagi. hmm. Kadang Iya kan? waktu waktu kondisi kita bilanglah di atas itu nggak tahu ya, coba Mas Megan menilai apa gara-gara kita sudah terlalu lama di industri ini dan belum memiliki modal di atas 10.000 gitu mungkin kali ya. Jadi merasa aduh biar cepet sampai ke sana gitu kali ya atau gimana ya. Ah, kemarin webinar saya sempat bilang, kita Ah, harus tekun sama perkara kecil, baru kita dikasih perkara besar. iya. Oke? Nah, saran saya Hmm, gini, Mas. Saran saya ya, ya. sebenarnya untuk mencapai modal yang gede, bisa punya modal Hmm, yang gede, itu kita bisa ada shortcutnya kok, Mas. hmm. Caranya Apa gimana itu? ada? Nanti saya kasih tahu habis ini. Siap, siap. Saya kasih tahu nanti caranya. Cuman kita harus tahu dulu bahwa disiplin itu penting. Kalau saya pribadi, saya bisa profit 1000% dalam 2 minggu. Saya harus bertanya-tanya malahan. Kok bisa begini? Oh gitu ya, Karena, tanya balik. iya, karena berarti kan kemungkinan resiko yang terjadi bisa juga sama, Mas. Iya betul, iya 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 betul. Saya pun berpikir begitu. Iya kan? Karena forex Hmm, trading ini kan pedang matanya dua. benar, Ke depan kita bisa cari profit, ke belakang itu ngelukain diri kita sendiri. benar, benar. Nah, kalau bisa sampai profit 1000%, berarti saya bisa dong kehilangan uang lebih dari deposit saya, lebih dari modal Benar. saya sekarang. Iya, iya. Kan gitu, Mas. Nah, ini harus kita Hmm, pikirkan. Kok bisa? Kok hmm, bisa? Kok bisa? Nah, saran iya, saya, iya. Mas Adi, bikin
aturan, Hmm. buat aturan trading dulu. Dari mulai resiko, ini meliputi stop loss, Hmm. alokasi Kalau resiko. Iya mas? kalau dari Mas Megan gitu, Hmm. eh, eh, di titik mana, saya harus rehat nih trading, misalnya loss berapa gitu. Kalau dari sisi saya ya dalam seminggu saya 2 kali SL beruntun aja sudah saya berhenti mas. Berarti patokannya di consecutive loss itu ya, Hmm, bukan kan, kalau ngomongin persentasenya kan udah include di money management pas mau masuk market itu ya. betul, betul. Hmm. Jadi Mas Adi bikin dulu aturan trading. Hmm. Resiko, SL, alokasi resiko, ini penting. Lalu, Hmm. kapan harus berhenti? Hmm. Anggap saja 3 kali SL. Kan orang punya aturan Hmm. sendiri-sendiri. Iya, benar-benar. Ya, nah ini nanti dikembangkan Mas. Aturan apa lagi yang Mas Adi bisa sisipkan? Jadi misalkan trading hanya malam hari, ini bisa juga dilakukan. Hmm. Jadi pertama-tama Mas Adi bikin Mas Adi disiplin dulu. Hmm. Lalu di sini nggak berpikir profit dulu Mas. Jangan kejar profit dulu. Ini yang trader-trader nggak mau biasanya. Iya, iya. Karena mereka pengennya trading kan ya cari profit. Iya, benar. Tapi suruh berhenti dulu nggak mau. Iya, iya. Oke, jangan kejar profit dulu maksudnya apa? Biar sistemnya ini berjalan dulu. Sistemnya ini berjalan dulu dan itu jadi karakter, Iya. jadi habit. Ini Mas. Misalkan habitnya Mas Adi dan karakternya Mas Adi, saya berangkat kerja itu jam 7 pagi, ya selalu jam segitu. Iya, iya. Dan misalkan jam 5 selesai nggak selesai ya saya harus selesai. Karena saya harus istirahat, besok harus jalan lagi. Iya. Misalkan Mas Adi nggak mau ambil trip luar kota, saya maunya yang dalam kota aja. Itu jadi rule saya Mas Adi. Begitu itu jalan, barulah. Dan biasanya saya sarankan ini di akun sen dulu Mas. Hmm. Karena risiko Artinya, bisa di, ya artinya memang jauhkanlah pemikiran dari kita, istilahnya cepat kaya dari trading dulu ya. iya, itu nanti Mas. Iya, iya. Karena latihan aja belum beres, dia sudah mau untung. Nah itu susah. Iya, iya, iya. Gitu Mas Adi. Jadi lebih ke menyangkal yang kita mau dulu. Lalu masalah modal tadi, ya berapa alokasi yang modalnya nantinya yang Anda Hmm. siapkan. Itu jadi patokan juga. Berarti modal itu kan dalam arti nggak boleh MC kan. Benar, benar. Nah misalkan gini, ini salah satu cara compounding ya mas. Oke. Compounding ini saya saran jangan sering-sering entry. Mhm. Entry hanya saat benar-benar yakin.
Oke, Mas. Iya, Yang pertama, anggap aja modal kita 100 US dollar. Ya, Mas. iya, Ini agak agresif ya. Resiko kita 10 US dollar, Mas. Per trade. 10 ya. Hmm. Ya. Pertama 100 dolar. Hmm. Ya. Dengan 100 dolar ini, kalau kita berhasil atau untung, berarti modal kita jadi berapa, Mas? Kalau Sorry. Di sini risk reward 1:2. oke, Berarti resiko 10 dolar, rewardnya 20 dolar. 20. Iya, Kalau di transaksi pertama 100 dolar transaksi, berarti modal kita jadi berapa, Mas? Kalau ini kita berhasil, 120. 120 ya. 20 US dollar. Iya. Oke, trade Hmm. kedua. Di trade kedua berarti kan modal kita 120 US dollar. Iya, Oke, resiko kita sama dengan modal. Untung. resiko kita, oh berarti 20 gitu ya. Oke, berarti kalau kita plus lagi, untung lagi, modal kita jadi berapa, Mas? Berarti jadi 40, jadi 160 ya. 160. Oke, Hmm. di trade ketiga 160 US dollar. Hmm. Ini resiko boleh sama dengan untung atau 60. resiko sama dengan 0,5 dari untung. Oh, Oke, Mas. benar. Iya, iya, Kalau resiko kita semua keuntungan kita, berarti modal kita berpotensi jadi habis. kalau kita dapat kalau kita plus lagi di trade ketiga. Iya, iya, iya. Jadi berapa coba, Mas? Berarti kalau resikonya 0,5, kita ambil keuntungannya jadi 1 ya. Nah, ini gini dulu. Resiko kita di sini sama dengan keuntungan. Yang pertama ya, Benar. yang A ini ya. Ini kan Iya, ada yang B. iya. Oke. Kalau ini kita berhasil, Mas, Hmm. berarti 160 plus 120. Hmm. Berarti berapa modal kita? Jadi 280 US dollar. Hmm. Hmm. Oke. Iya, Kalau resiko kita separuh dari keuntungan, berarti resiko kita adalah 30 dolar. iya. Ya, berarti 160 ini 60 ditambah 60. Jadi 210 US dollar. dolar. Iya. Kenapa kita pakai separuh dari untung? Agar kalau salah kita masih punya satu peluru lagi. Ah, iya, benar. Oke. Hmm. Dari skema ini yang terburuk adalah balik modal, Mas. Hmm. Oke. Artinya di sini kita sedang istilahnya dalam game bertahan gitu Mas ya. Game Nggak MCA ya? bertahan, ya nggak MC. Dan Hmm. memperbesar resiko kita dari mana? Dari untung. Iya, 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 iya. Dan harus disiplin ya, gitu ya. Game plan. Dalam trade ketiga aja ya, Mas ya. Kalau berjalan Hmm. mulus, kita sudah untung 180%. Hmm. Hmm. Tapi kita harus sadar bahwa di trade ketiga aja bisa nggak semulus ini. Iya, kalau gagal berarti kita lanjut apa stop dulu Mas?
Kalau dari trade pertama gagal, resiko tetap $10. Iya. Kalau di trade kedua gagal, berarti kembali ke trade yang awal, Oh, turun level. turun level. Iya, iya, iya. Ini yang bisa dilakukan untuk compounding, tapi ini cukup agresif. Karena Benar-benar. apa? Ya karena resiko kita cukup gede, semua dari profit. Benar-benar. Gitu mas. Iya. Jadi tadi saya bilang, setelah kita melewati masa belajar latihan mengatur money management, mengatur cara entry, mengatur diri kita, ini bisa kita lakukan. Hmm. Tapi kalau pengendalian dirinya belum ada di sini, ya kacau balau mas. Hmm. Setiap saat Soalnya saya Anda bisa entry. soalnya sempat dengar juga istilahnya dia pakai cara multiply gitu, Mas. Jadi misalnya kita modal 100, Heeh. gimana caranya dalam 12 kali trading kita punya modal sekian kan gitu ya. Jadi pertama trading modal 100, kita akan stop di level 2, artinya kita harus kejar 200. Terus di level Oke. 3 kejar kelipatannya lagi 200, 200, 400. Jadi Hmm, perspektifnya saya tuh jadinya wah, eh, lebih agresif lagi jadinya ketimbang dari yang Mas Negan ceritain ya. iya. Kalau itu kan berarti meresikokan modal juga ya. Iya, iya, Kalau ini benar-benar meresikokan hanya profitnya saja. profit. Hmm. Hmm. Itu mas. Hmm. Bisa dimengerti ya masku. Iya, iya, iya. Jadi sebelum ke sini, sebelum ke compounding, sistem yang ada di sini, sistem yang ada di sini, lalu mindset tentang uang ini tadi di sini, itu Hmm. harus tercipta dulu. Iya, iya. Karena kalau mau langsung ke sini tanpa melewati ini sama aja berantakan pasti. Gitu mas. Iya, Pasti berantakan. iya. Jadi untuk making money, shortcutnya ada, ya ini caranya mas. Yang ada di sini, yang warna oranye Hmm. di sini ya. Tapi ini harus terlewati dulu. Iya, Paham? iya, iya. Paham mas ya? Ceritanya kalau bangun rumah ya pondasinya harus kuat dulu. Biar nggak roboh rumah itu. Nah, untuk yang keempat dan seterusnya itu biasanya gimana pengalinya, Mas? Sama kayak yang ke C tadi ya? Sama yang ketiga ini, Eh, boleh mas. Atau dibagi atau tiga biasanya lagi boleh. Tergantung ke lebih, keyakinan si trader masing-masing. iya, iya, artinya kalau dibagi tiga, artinya dibagi tiga terus ya untuk memperkecil resiko ya Boleh, boleh mas. Itu nanti rulesnya kembali ke tradernya masing-masing. masing-masing. Iya, iya. Biasanya kalau saya sudah masuk ke trade ketiga, saya harus mulai Hmm. berpikir nyeplit nyeplit resiko profit itu tadi. Ah, iya, iya, iya. Karena resiko kan sudah mulai gede ya. Ah, Dan benar. agak sayang juga kalau hilang semuanya. Iya, benar. Gitu mas. Di titik mana kita mungkin bisa WD ya. Soalnya saya sering juga misalnya depo 200, Hmm. misalnya profit 50 atau profit 50 lah minimal, kadang modal saya WD lagi. Oh, kenapa begitu? Cari aman istilahnya. Jadi kalau Nah, ini masalah ini mas. Bentar, ini saya kirim dulu ke
Biar nanti dikirim Salah, ke Mas Adi. salah ya. Salah banget itu Mas. Iya ya, menyebalkan ya. Karena ketika loss di profitnya, nyeseknya nyesek juga ya. Secara mentality ya, perasaan anjir. Padahal kita nggak ada rugi apa-apa ya. Modal 200 US dollar, profit berapa? 100 ya Mas? Eh, Modal ditarik semua. Modal ditarik semua. Betul ya gitu ya. Ya, ya, Itu ya. yang Mas Adi Kadang lakukan ya. 50, toleransi saya paling sedikit di $50. Berarti kalau Mas Adi masih melakukan ini, mindset Anda masih akan MC dong. Gitu Sampai ini malah ya. harus diamankan. Malah jadi Sampai gitu ya. modal. Iya, Pikiran alam bawah sadar. Nah, ya, ya, ya. iya kan? Sampai modal harus diamankan berarti sadar ini akan MC. Hmm, iya, 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 iya. Sudah bukan alam bawah sadar lagi, tapi ini dengan sadar bahwa Mas Adi akan MC. Iya, iya, iya. Malah mungkin men-trigger perasaan kita itu untuk, oh ini udah profit, kita bisa sikat gitu kali ya. Nah, berarti dari sini, dari profit ya, trading makin barbar, Iya, makin ngawur tradingnya. Karena merasa itu uang hasil profit yang bisa dipakai seenaknya sendiri. hmm, Tetapi kalau kita pakai ini kan kita lebih menghargai profitnya kita, Mas. hmm. Karena apa? Entry-nya jangan sering-sering. Oh iya ya. Di lokasi-lokasi yang sekiranya kita yakini, sekiranya menurut catatan evaluasi trading kita, itu probabilitasnya cukup oke. Oh, oke. Gitu, Mas Adi. Nah ini, mengamankan modal ini justru buat saya kadang-kadang si malakama. Hmm, oke. Kalau saya ya Mas ya, kalau trading, yang saya ambil ya profit, ya modal saya biarin. Iya ya. Nggak pernah Bisnis namanya ya modal gitu sih. saya ambil. Mungkin karena terlalu lama terjadi hal seperti itu, menjadi apa ya? Habit yang buruk, Jadi jadi ya bad habit ini. habit, ya, habit benar ya. Bad habit ini. Iya, ya, bisa juga ya. Bahkan ketika dana kita misal nih, amin gitu, growth dia sampai 1.000, 2.000 dari yang kecil itu, kita ngambilnya juga bolehnya cuma di profitnya aja ya. Iya, profit yang kita ambil Mas. Karena kan berarti si modal ini kan ya seperti gini Mas Adi. Modal ini kan yang dipakai Mas Adi muter. Seperti Mas Adi narik itu sekarang, Iya, iya. modalnya kan mobil ini tadi kan. Benar, Kan benar. mobil tetap dipakai tiap hari kan. Iya, benar. Nggak dijual. Jangan dijual mobilnya. Berarti kan kalau di sini mindsetnya kan mobilnya dijual, kita jalan pakai uang untung kan gitu. Iya, 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 benar. Betul Mas Adi ya? Iya, iya. Iya juga ya. Aduh, kok Betul. bodoh sekali saya. Enggak bodoh sih, mungkin ya itu tadi belum ada teman yang bisa diajak bicara dan meluruskan pandangan. Enggak bodoh Mas, Hmm. enggak ada orang bodoh. Adanya orang yang belum tahu. Iya, iya. Buat saya seperti itu. Tidak ada orang bodoh, adanya orang yang belum tahu. Iya, benar. Iya juga ya.
Gitu Mas Gil. Jadi nanti yang di sini yang dipastikan adalah cara ngatur uang itu gimana, Mas Adi sendiri. Hmm. Resiko itu harus selalu sama, jangan berubah-ubah. Kalau $200 anggap aja resiko $10 ya sudah, itu dilakukan terus. Berarti kan harus jadi punya 20 kali peluru. Hmm. Atau pelurunya mau diperbanyak lagi, berarti resikonya $5. At least kita menjaga diri kita untuk tidak terjadi margin call. Nggak terjadi modal yang hilang itu tadi. Itu yang penting dari yang paling penting. Saat sudah bisa itu akan menyadari bahwa ada saat-saat loss beruntun. Nah, loss beruntun itu yang paling berisiko di sini, Mas. Iya. Makanya kita jangan sering-sering entry, menghindari si loss beruntun itu tadi. Oke. Gitu. Dan kita sebisa-bisanya kita mengatur keuntungan ini gimana caranya dia masih bisa kita gunakan lagi. Itu yang bisa Mas Adi lakukan. Profit sudah bisa, cuman nggak bisa menjaganya. Berarti masalahnya di mana? Money management. Itu Masku. Yang paling penting yang harus dimengerti. Ada gambaran Mas ya? Ya. Ada pertanyaan lagi Mas Adi? Wah, cukup tercerahkan sih ini. Ini nanti diposting, Mas. Nggak apa-apa kan ya kita posting di YouTube ya? Nggak apa-apa, yang penting nggak malu-maluin, Mas. Enggak lah Mas. Ini malah jadi apa? Pencerahan harusnya buat teman-teman lain yang masih ada di lingkaran itu. Iya, iya, iya. Hmm. Oh, ya mungkin itu aja sih ya, yang soalnya kok berulang Ya, terus. ya, ya, ya. Apakah saya nggak cocok di dunia ini? Terus apa yang saya pelajari selama ini kayaknya rasanya fine-fine aja. Di mananya mulai salahnya? Kadang berpikir seperti itu. Soalnya saya juga kebetulan selain trading saya jadi analis juga di salah satu aplikasi lah, Hmm. dan udah di level yang eh, cukup baik lah, walaupun yang subscribe belum ada ya, belum banyak. Di situ saya berpikir bahwa ini kayaknya metode saya oke juga, karena kan kalau kita loss gitu kita turun level ya, Hmm. turun level, artinya metode saya jalan juga sebenarnya, asal karena nggak bisa istilahnya bisa diintervensi kalau kita udah entry posisi itu. Ya, Hmm. Cuman di metode. real trading kok nggak kaya deh. Ya ini tadi Mas. Dari mentality dan cara memperlakukan modal ini tadi. Kalau modalnya Iya, iya. ditarik, berarti kan kita trading dengan uang sisa. Iya, iya. Dari uang sisa kita berharap itu berkembang besar. Ya kita coba berpikir sendiri. Kita menyisakan uang untuk berputar, tapi kita mengharapkan itu membesar. Dari Iya, mana benar-benar. uangnya kan gitu Mas. Itu uang sisa loh. Gitu Iya Mas. juga ya. Ya, Oke deh Mas Mega, siap. thank you semuanya Sama-sama Mas Adi. pencerahannya. Siap. Kalau saya WA curhat-curhat itu boleh Mas? Boleh, boleh Mas. Nanti minta sama admin nomor saya Mas. Oke, siap Mas Mega. Siap Mas Adi. Thank you, thank you. Thank you, selamat malam. Nanti izin posting di YouTube ya Mas ya. Siap, siap. Siap. Terima kasih, selamat beraktivitas Mas Adi. Siap Mas Mega. Ya, saya izin end meeting ya Mas Adi. Siap. Terima kasih.